Hari ini saya ingin mengajak kita belajar cara mengasihi dan dikasihi. Seperti tema kita, saling mengasihi satu sama lain. Saya tidak bahas bagaimana Bapak Ibu harus mengasihi perintah Tuhan. Oke, pengkhotbah lain sudah bahas itu. Mungkin masih minggu-minggu ke depan masih dibahas. Ya mau foto saya silakan difoto aja. Daripada konsentrasi saya terganggu, sini foto, sana foto ya. Oke. Saya nggak bahas itu, tapi saya ingin mengajak Bapak Ibu belajar bagaimana kita cara mengasihi dan dikasihi. Oke, kenapa saya berpikir dan mengajak teman-teman berpikir ini? Karena saya juga masih belajar. Walaupun usia pernikahan saya sudah 30 lebih, 30 tahun lebih, tapi saya masih sering konslet dengan istri saya. Yang tertawa nyadari bahwa dia juga sering konslet, betul? Apalagi ditambah dengan bertambahnya usia, telinga kita itu seringkali budek. Ada yang ngaku dosa. Ada yang salah ngerti. Tapi sebenarnya saya sangat mencintai istri saya dan saya percaya dia juga mengasihi saya. Teman-teman, seorang anak dalam konseling kami, bahkan tidak usah jauh-jauh lah, dari saya sendiri saja. Selama usia saya sampai 40 lebih, saya merasa bahwa papa saya tidak mengasihi saya. Saya hanya sekedar objek untuk kebanggaannya dia. Kalau saya sekolah ranking 1, 2, ranking 1, 2, dia biasa aja. Begitu ranking saya melorot gak jauh-jauh, turun dari 3 aja langsung saya dimarahi. Rapot saya, nilai saya kok di bawah 9, 8, pulang ke rumah itu udah takut. Dengkul itu dredeg. Jadi saya merasa orang tua saya, papa saya terutama nggak mengasihi saya. Tapi dengan berjalannya waktu, saya jadi orang tua dan saya ngerti, oh ternyata bukan, ada masalah. Suami istri pun demikian. Seringkali istri atau suami merasa bahwa cintanya sudah berubah. Iya, berubah lebih mengasihi, betul nggak? Tapi ada juga berubah menjadi tidak mengasihi, itu urusan lain, itu saya nggak bahas hari ini. Tetapi seringkali istri terutama, karena wanita itu perasaan lebih itu ya, lebih sering dipakai ya. Kalau laki-laki lebih sering pakai otak ya. Betul nggak? Justru laki-laki sering botak, betul nggak? Sorry, yang botak jangan tersinggung ya. Betul nggak? Oke. Jadi apa Bapak Ibu kita ini belajar? Kenapa? Padahal saya percaya orang tua saya sangat mengasihi saya. Pada saat saya dewasa semakin ngerti, oh iya papa saya itu sampai Belani itu bahasa Surabaya, rela tidur di sebelahnya kandang sapi dengan kapal kayu dari perjalanan dari Makassar ke Papua. Itu tahun 70-an. Dan papa saya minum dari air, dari drum bekas yang karatan. Kalau dia nggak cinta sama saya, ngapain dia melakukan itu? Setelah itu saya ngerti, cuma ada masalah. Sama. Mengapa terjadi? Salah satu penyebabnya tidak memahami cara untuk mengasihi dan dikasihi. Papa saya marah dengan saya. Nilai saya jelek, sebenarnya dia ingin saya untuk lebih baik. Ada 2 cara, betul nggak? Kok zaman sekarang kan anak dipuji. Ayo nak, kau pasti bisa. Zaman dulu enggak, lu nggak bisa. Apalagi anak kolong, tahu anak kolong? Anaknya aparat, tentara, baju hijau, teman saya banyak itu. Papa saya guru, jadi pipi saya ini aslinya dulu, nggak setebal ini ya. Saya tuh anak yang paling kenyang ditempeling. Adik saya enggak. Terus saya ngomongin enggak dendam. Dia direkam, nanti saya kirim kasih papa saya denger. Enggak apa-apa. Dia sekarang 82. Saudara-saudara, kita ini di dalam hubungan saling mengasihi perlu cara untuk mewujudkan atau mengungkapkan kasih tersebut. Kita bandingkan dengan bahasa kasihnya Dr. Gary Chapman. Saya enggak bahas itu banyak. Saya lebih banyak melihat bagaimana Tuhan mengajar kita untuk itu. Kita merasa dikasih ketika orang lain berbicara, tanda kutip, kepada kita dengan bahasa kasih kita. Demikian juga sebaliknya. Dengan demikian penting bagi kita untuk mengerti cara untuk mengasihi orang lain. Dan kita ingin dikasih orang lain dengan cara apa? Misalnya aja, Pak, kita ini harus Pak ngomong sesuatu yang membangkitkan semangat. Yang paling susah kalau orang percaya itu meninggal. Kita mau kasih ucapan apa? Turut berduka cita atau wah hebat, lulus, mati dengan sukses. Lulus.
Berharga kematian orang dikasih itu. Bapak Ibu, saya pernah bahas itu di dalam khotbah saya untuk penghiburan. Nuansa itu sebenarnya seperti orang lulus wisuda. Kalau lulus wisuda seneng nggak? Halo? Mengakhiri pertandingan dengan baik. Loh, seharusnya kan selamat ya Pak ya, akhirnya meninggal dengan sukses. Apa gitu? Saudara-saudara, ada masalah. Nah, jadi mari kita belajar dari Allah Bapa, bagaimana Dia menyatakan kasih-Nya agar dapat dimengerti manusia dalam berbagai cara. Bukan hanya manusianya berubah-ubah, situasi bisa berubah, kondisi bisa berubah. Saya ngerti maksud saya ya. Nggak ada orang itu lagi kesusahan dibilang, seperti dia bilang, hebat ya, papa kamu meninggal dengan sukses. Nggak ada setahu saya. Memang saya termasuk pendeta yang pemberangkatan. Nggak usah takut sama saya, nanti kalau ada yang minta doa, saya tidak memberangkatkan. Saya dulu di Surabaya itu sudah belasan orang minta saya doakan supaya berangkat. Yang masih di ICU setengah-setengah atau 3/4 nggak bisa berangkat-berangkat itu, ada beberapa belasan sudah yang saya doakan dan berangkat. Serius saya ngomong ini, enggak. Jadi pendeta di Surabaya bilang, Pak Effendi ini punya karunia. Karunia apa? Pemberangkatan. Saya bilang, enggak. Saya tidak kerja di Ngurah Rai Airport. Enggak ya. Jadi Bapak Ibu, enggak usah takut sama saya. Jadi kita belajar, situasi berubah. Tapi kan kita mengasihi itu kan enggak berubah, betul enggak? Dalam situasi apapun kita mengasihi. Dan terlebih lagi, kita juga dikasihi. Bapak Ibu, ini sering terjadi konslet. Siapa yang pernah konslet di sini dalam hubungan ini? Saya tok. Loh, kalian tertawa menghina loh. Oh, ini ada yang khotbah lagi nih. Silakan boleh kita share ya. Oke, lanjut. Pertama, kita belajar gini. Saya tahu Bapak Ibu sudah belajar bukunya Gary Chapman segala macam. Tapi saya ingin yang tahu belum tentu bisa ngelakuin. Betul nggak? Yang tahu bisa lupa. Yang tidak lupa, yang tahu, yang ngajar pun bisa tidak melakukan. Saya ngaku, saya pun mau belajar. Bapak Ibu mau belajar bersama dengan saya? Ya, belajar ya. Jangan sombong lu. Ya, belajar sama-sama. Ayat ini sering kan kita dengar. Pertama, kata-kata penegasan. Yohanes 3:16. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara, ayat ini kita hafal, betul nggak? Ya nggak hafal, nggak apa-apa. Tapi kita tahu bahwa Tuhan mengasihi kita. Tapi berapa banyak di antara kita seringkali merasa bahwa Tuhan tidak mengasihi kita. Banyak. Apalagi Bapak Ibu lagi sakit. Lagi menderita. Lagi sendiri. Dan merasa bahwa orang lain lebih enak. Itu semua kita bisa kemudian merasa, ya Tuhan, Engkau tidak mengasihi aku. Engkau lebih sayang sama dia. Padahal di Alkitab itu seringkali Tuhan menunjukkan kasih-Nya. Seperti tadi suara gembala. Pada saat kita masih berdosa pun Tuhan sudah menebus kita. Mengasihi kita. Tuhan begitu banyak kasih di Alkitab, tapi seringkali kita merasa tidak dikasihi. Siapa pernah seperti itu? Nggak ada lagi yang ngaku, kembali lagi. Belakang aja Bu Desi ya, betul ya Bu Desi itu ya? Bukan deh, sorry aku salah lihat, mata saya kan problem. Seringkali kita seperti itu. Saudara-saudara, demikian juga kita belajar. Penegasan ini sangat diperlukan untuk memberi keyakinan bahwa orang itu dikasihi. Dampaknya memberi kekuatan, kebersamaan, dan kepastian. Misalnya, Ibrani 13 ayat 5b. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan. Bapak Ibu, pernah ingat nggak ceritanya? Murid Tuhan Yesus pada saat naik perahu, kena badai. Tuhan kau nggak peduli, betul nggak? Keterlaluan nggak? Beda Tuhan sama dia satu perahu. Kalau perahu itu tenggelam, mati, kira-kira Yesus ikut tenggelam nggak? Ikut. Gitu masih bilang Yesus nggak peduli. Saudara-saudara, seringkali kita merasa seperti itu. Itulah perlu kita bicara. Saya usia 57. Istri saya juga 57. Kami pacaran mulai umur 16.
Kalian tertawa itu merasa bahwa ini contoh yang baik atau contoh yang tidak baik? Ya, jadi kami pacaran 10 tahun lebih dan menikah. Rekod kami dipecahkan anak kami, anak saya pacaran hampir 13 tahun. Tertawa lagi. Gak apa-apa, itu contoh yang baik. Artinya ya kalau memang jodoh ya Tuhan kasih. Saudara-saudara, apa mungkin istri saya itu lebih cantik daripada dia waktu umur 25, 30? Badannya lebih tidak berkerut-kerut? Nggak mungkin. Dan teman-temannya juga banyak yang maaf ya kalau ada seperti ini, maaf sekali lagi Po Indung bilang maaf. Wanita itu paling susah diatur, dikasih Tuhan alis aja digambar ulang, kan gitu kan? Katanya TikTok, bukan saya yang ngomong. Oke? Ya, wanita itu paling susah diatur. Alisnya digambar ulang, nggak mau dia. Bulu matanya rontok kan ditasi lagi. Betul nggak? Musim dilawan, nggak bisa ngomong saya. Ya oke lah, sudah lah, kita nggak usah bahas itu. Kan nggak mungkin, tapi saya melihat bahwa sisi yang lain lebih cantik dari dia. Lebih apa? Wise. Betul nggak? Saya pernah bilang sama istri saya, kamu tuh nggak mungkin ngelawan usia 30, 35. Kamu tua nanti. Saya kepingin kamu seperti Ibu Emi. Nah ini contoh yang baik. Saya kasih. Bu Emi itu bukan wanita yang cantik, seksi. Enggak loh. Dia sudah 75 waktu itu. Wise, rambut pendek, biasa, sana sederhana. Orang lihat dia itu hatinya teduh. Saya bilang kita dengan usia itu, cantik. Loh cantik menurut saya. Matamu enggak apa-apa. Memang masa saya problem, tapi bagi saya itu cantik. Jadi tetap memberi semangat buat dia dengan hati. Setuju enggak Bapak Ibu? Iya. Kita ini nggak mungkin lah, badan saya olahraga pun nggak mungkin sebagus badannya yang tadi bilang, Bapak Ibu kita memberi persembahan, kan badannya masih bagus kan? Pak siapa itu? Gini badannya. Betul nggak? Nggak mungkin. Nah, saudara-saudara, kata-kata penegasan ini perlu buat kita. Dan belajarlah menggunakan kata ini betapa kita mengasihi, memerlukannya. Apalagi saudara-saudara, kalau kita ini dengan orang tua kita. Saya nggak bahas kita mengasihi orang luar dulu, dari keluarga aja dulu. Berapa banyak orang tua yang sudah usia 70 lebih merasa bahwa 80, merasa bahwa anaknya sudah tidak peduli dengan dia. Sekedar telepon bicara, Pak, saya tuh kemarin telepon papa saya, ngomong nggak sampai 5 menit kudu gegeran. Lah serius, kudu itu apa ya? Kudu itu sudah hampir pasti. Kenapa? Saya ngomong A, dia dengarnya B. Bisa anggap ya? Saya harus belajar sabar. Sabar, Fen. Kamu itu pendeta. Besok khotbah mengenai saling mengasihi. Susah enggak? Susah. Tapi saya belajar. Saya telepon anak saya yang di Australia lagi. Saya bilang, Papa ini baru telepon sama Engkong. Ngomong sama Engkong. Papa itu menghargai dulu Engkong. Memang Papa sama Engkong itu banyak perbedaan. Papa pernah diusir. Aku ini elek-elek gini pernah diusir loh. Pergi kamu dari rumah, nggak mau nurut. Saya bilang nggak apa-apa. Saya bilang sama Papa ingat nggak dulu Papa pernah ngusir aku? Iya rasanya ya. Lalu Papa, saya tanya sama Mama, kalau betul-betul aku diusir, aku nggak masalah Ma. Aku bisa tidur kok, aku bisa hidup. Anak SMP loh, kelas 2. Aku ini kumpulannya sama orang terminal. Tahu rasanya jadi kernet. Pernah kok pura-pura jadi kernet. Yang dari Surabaya naik Bemolen V, itu jurusannya Tambarrejo ke Binatang. Tahu saya, terima duit bisa saya. Saya nggak takut untuk hidup. Papa saya bilang, oh iya. Sakit hati enggak sama Papa? Enggak, saya cuma cerita. Anak saya, itulah kok Papa sama Engkong itu seringkali saling mengasihi, tapi banyak konsletnya. Iya Pak. Untung saya dengan anak saya, menurut saya loh, enggak tahu lagi menurut dia ya. Saudara-saudara, kita ini tahu banyak, belajar mengasihi banyak. Tapi kita belajarlah. Anak zaman sekarang itu, sorry ya, kalau dulu AI saya, emak saya itu selalu bilang, Fen, kamu tambah lama kok tambah gendut. Itu ada 2. Pujian bahwa badan saya tambah sehat, atau saya itu kebablas. Tapi generasinya anak-anak umur 20, 30 ke bawah, jangan pernah kita nyinggung fisik mereka. Betul nggak? Lu tambah apa? Jadi saya diingatkan. Jadi saudara-saudara, kita juga ikuti zaman.
Jangan kita itu ketemu anak kita, terus bilang, nah lama gak ketemu kamu, kok tambah gendut kamu? Wah gak pulang dia. Yang setuju katakan amin. Ya usianya 30-an, jangan ngaku-ngaku, betul gak? Nah hati-hati itu, ya. Oke, sampai hidung saya muncrat. Bagi orang yang bahasa kasihnya itu penegasan, dia itu sesuatu yang sangat berharga, seperti segelas air. Oke, saya nggak lanjut. Waktunya cepat sekali ya. Yang kedua, waktu berkualitas. Diingatkan. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu, Yesus, telah menjadi manusia dan diam. Diam itu bukan diam. Nggak ngomong, diam itu tinggal. Oke? Di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Yaitu kemuliaan diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara-saudara, saya tidak mengambil contoh-contoh di luar itu dulu. Saya ingin mengambil bahwa apa yang saya khotbahkan hari ini, bagaimana kita mengasihi itu dari contoh dari Alkitab dan dilakukan oleh Allah Bapa dan Yesus dan Roh Kudus untuk kita semua. Soal ini buku lain cocok dengan dia, saya nggak terlalu pusing itu. Tapi saya ingin berbagi bahwa Tuhan juga menggunakan berbagai cara kepada berbagai manusia, berbagai latar belakang, berbagai zaman untuk menyatakan kasihnya. Jelas sampai sini? Jadi jangan bilang, khotbahnya Pak Effendi nggak Alkitabiah. Ini jelas, ada dasar Alkitab yang dibagikan. Bahkan setelah Yesus naik ke surga, ia menjadikan Roh Kudus yang bersama dan menyertai kita Oke. Saudara-saudara, Yesus juga bersama muridnya. Hampir 3,5 tahun. Hampir boleh katakan siang malam bersama. Ini menunjukkan apa? Keintiman. Saudara-saudara, waktu berkualitas itu waktu di mana kita bersama dengan orang yang kita cintai dan memperhatikannya. Bukan badannya hadir saja, tapi jiwa dan hatinya bahkan perhatiannya ke tempat lain. Saya belajar dari anak saya. Calon menantu saya itu hobinya sepak bola. Anak saya nggak suka sepak bola. Waktu Piala Dunia, dia bela-belani bangun tidur, lihat TV sama-sama dengan calon suaminya. Saya bilang, nak, sejak kapan kamu senang sepak bola? Iya, Pak, belajar nemeni dia. Saya panggil nemeni istri saya lihat drakor, enggak deh. Enggak, istri saya nemeni saya lihat pantai, jemur. Dia bilang enggak, nanti ngeflag. Ya, kita punya cara lain. Istri saya misalnya senang anggrek, saya nemeni dia. Saya nggak punya toko anggrek aja, nggak promosi. Aduh, anggrek ini asli enggak, saya juga nggak tahu ini. Di daerah Reno untuk Hantua sana liatin, latih saya warnanya kok mirip aja semua. Tapi dia suka, ya sudah. Dia bilang, yang kamu siang Pi, panggil saya Pi. Pi, siang sore kalau pagi sore kalau kau bisa siram itu anggrek. Iya. Saya mencoba. Kadang-kadang dia ngurusi, saya nemeni dia nyiram-nyiram. Hanya punya waktu bersama dia interaksi. Lek nuruti hati. Ngapain mikirnya anggrek? Betul enggak? Tapi itulah kita belajar mengasihi. Kadang-kadang saya tanya dia, ini kok drakor? Saya tuh paling susah lihat drakor itu karena namanya mirip-mirip semua. Mirip-mirip makanan kayak mie Korea yang bening itu apa, saya nggak apa, buat saya nama susah. Tapi saya belajar lihat. Begitu saya nyetel Netflix, bukan promosi ya, cuma film Korea dia bingung. Kamu senang film Korea? Enggak, ini action. Nah, saudara-saudara, saya belajar memahami beberapa karakter. Hanya untuk apa? Sekedar punya bahan untuk bersama dan dia ngobrol pada saat ngopi berdua. Bisa ngerti maksud saya? Saudara-saudara, waktu berkualitas itu kadang-kadang sulit juga. Enak nggak buat kita? Nggak enak. Walaupun mungkin kita nggak kepingin. Tapi masalahnya bukan kamu dan saya kepingin. Kita belajar untuk mengasihi orang itu dengan karakter yang dia mau. Dengan apa yang dia mau. Berapa banyak anak-anak sekarang itu lebih dekat sama handphone, sama penjaganya atau babysitternya daripada sama mboe. Mboe. Mamanya pergi, dia nggak nangis. Handphonenya atau tabletnya diambil, nangis nggak?
Nanti pulang kita cek di restoran-restoran di sini. Kita lihat beberapa anak yang lagi main. Coba kamu ambil, dia punya mainan. Nangis nggak dia? Mamanya pergi gelundung-gelundung, dia nggak peduli. Kenapa? Saudara-saudara, kita mau generasi kita itu lebih dekat. Pak, kan bisa. Nanti kita bilang, sayang, I love you from mama. Bisa nggak? Bisa. Tapi apakah itu yang baik buat kita? Bapak Ibu, saya pernah mengalami, ini sudah lewat, saya cerita ya. Kalau belum lewat, modus ya. Masa sulit dalam cash flow saya. Aset ada, tapi cash flow saya terganggu. Tapi saya sempat-sempetin ke Australia untuk nengok anak saya. Anak saya kuliah umur 16 ke sana. Barusan ini istri saya keluarkan foto-foto, dia sampai cerita sama saya tidur-tiduran ini. Nah ini kalau istri saya itu tidur-tiduran cerita. Ingat ya, dulu tahun 2010, kita bisa ya, satu kamar apartemen kecil, bisa tidur berempat. Fotonya aku lihat lucu ya. Bapak Ibu, badan saya kecil atau besar? Besar saya gini. Saya tidur tuh mepet di single bed yang temboknya gini. Itu pun saya bilang istri saya, royoan untuk tidur. Maksudnya royoan itu rebutan. Kamu yang tidur di ranjang. Enggak, saya yang tidur di bawah. Di ranjang bawah. Kalau musim dingin masih enak. Kalau musim panas Australia 45 derajat. Enggak punya AC, keringetmu kayak apa? Demi apa? Untuk bisa punya waktu bersamaan. Saya pernah melakukan itu. Dan saya tahu, saya masih belum sempurna. Dan saya ingin melakukan itu lagi. Oke? Saya nemeni ayah saya ke Singapura, check up. Saya ngomong sama istri saya, ini masa tribulasi. Tahu masa tribulasi? Masa kesusahan. Kenapa? Saya dengan ayah saya karakternya nggak cocok. Dan papa saya udah pikun. Mulai pikun. Orang pikun kalau karakternya diem nggak apa-apa. Ini ngamuan. Saya ngomong ini nggak menghina loh. Saya cuma cerita, besok-besok kita tua jangan gitu. Kalau bisa, kalau nggak bisa ya nggak bisa apa-apa. Saya ngomong, saya berusaha menunjukkan selama 5 hari mengasihi dia. Walaupun mungkin salah satu anak yang paling sering ribut sama dia adalah saya. Saudara-saudara, berat, iya. Tapi saya harus berkata, saya mengasihi dia. Bukan karena dia ayah saya. Karena saya tahu apa yang dia lakukan mengasihi saya sering nggak sampai. Tapi dia mengasihi saya harus belajar mengasihi dia. Dengan cara yang dia mau. Kalau betul-betul saya ingin mengasihi dia. Kalau enggak, serah Bapak Ibu. Next. Yang ketiga, pemberian hadiah. Tentu ini sesuatu yang harus tahu momennya. Allah Bapa menyatakan kasihnya salah satu dengan memberikan hadiah. Yohanes 3 tadi kita bahas. Begitu besar sehingga dia tak mengaruniakan anaknya yang tunggal. Anaknya anak yang tunggal. Satu lagi. Betul enggak? Bapak Ibu bayangkan aja. Saya ingat gembala Bapak Ibu Pak Antonius Wibowo. Waktu ikut kelas bersama dengan saya belajar. Beliau saya kasih tugas. Khotbah mengenai Kejadian 22. Apa itu? Ishak dipersembahkan oleh Abraham. Maaf ya Pak Anton, saya ngomong ini terbuka, tidak menghina, tidak apa. Pak Anton khotbah. Saya bilang Pak Anton stop. Coba Bapak bayangkan, Pak Anton anaknya laki satu, betul enggak? Halo? Pak Anton anaknya satu laki kan? Anak perempuannya 2 kalau tidak salah, betul ya? Bapak punya anak laki 1, diambil sama Tuhan, dipersembahkan. Kira-kira rasanya kayak apa? Bayangkan itu betul-betul. Dia diem. Pikirkan dulu, renungkan itu baru khotbah. Dia khotbah. Beda sudah dengan awalnya. Dia bisa menangis, walaupun tidak menangis air matanya. Setelah saya kelas itu dia bilang, Pak baru saya tahu begitu rasanya. Iya Bapak Ibu. Kalau kita hanya sekedar ngomong, Tuhan memberi kita hadiah. Anaknya yang tunggal, yang mati di kayu salib menanggung dosa kita. Saudara-saudara, bahkan kepada orang yang jahat pun, ya Matius 5:45. Karena dengan demikian, kamu menjadi anak Bapakmu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Ayat ini mengajarkan kita apa? Tuhan itu memberi kita hadiah.
Betul nggak? Saya tiap pagi kalau di Sanur itu ketemu saya nyapa aja nggak apa-apa. Saya hampir tiap hari pagi itu olahraga. Selalu saya gini, Tuhan terima kasih untuk matahari buat saya. Untuk udara yang baik. Sehingga saya bisa, hidung saya enak. Terima kasih berkati orang-orang yang tinggal di sini, yang bekerja di sini, yang datang di sini. Berkati teman-teman nelayan saya yang sedang cari ikan. Mereka bukan orang percaya. Tapi hampir setiap hari saya berdoa seperti itu. Karena saya percaya Tuhan itu memberi kita. Saya pun belajar melakukan ini. Saudara-saudara, memberi hadiah itu gampang sepertinya. Betul nggak ya? Buat kita gampang ya. Valentine, betul? Gampang. Tapi kembali lagi, apakah itu yang bicara cuma nilai barangnya aja? Enggak. Siapa di sini pernah dibawain hadiah yang berkenan di hatinya? Betul-betul. Ya ini contoh yang tidak baik, tapi nggak usah ditiru ya. Bapak Ibu bisa ngambil bunga Edelweiss. Tahu bunga Edelweiss? Dari toko. Bagaimana kalau dapat bunga Edelweiss-nya bukan metik loh ya. Kalau metik saya nggak setuju. Yang dari Bromo bawa pulang, di packing baik-baik, dipersembahkan untuk istrinya. Beda nggak? Hai wanita-wanita yang dikasih Tuhan. Bagaimana rasanya kalau suamimu pulang bawain coklat, kamu suka coklat. Coba belajar tanya istri kita apa yang mereka suka. Istri saya itu termasuk wanita yang aneh. Saya sampai pernah dihina. Teman-teman tuh dikasih berlian. Teman-teman saya ada satu jual berlian datang. Kasih kita sebelumnya masuk ke toko-toko di Surabaya ditunjukkan berlian ini. Saya diam aja. Teman saya lihat, Fen lu pelit banget lu. Pelit apanya? Istri lu nggak beliin. Istriku nggak suka berlian. Nggak mungkin. Wih. Tersinggung dong saya. Saya langsung telepon, cek. Halo Yang, iya ada apa? Ini loh, ada berlian depanku. Waduh hatiku semoga tidak mau. Ada berlian depanku. Ini teman-teman itu pada beliin, istrinya beliin diri sendiri. Ya nggak mahal sih, kecil-kecil, lucu-lucu gitu. Kamu mau nggak? Istri saya bilang, buat apa berlian? Aku nggak suka. Kalau kamu daripada beli berlian, lebih baik ngajak gue jalan-jalan. Kemana kek, ke Ubud kek, kemana kek. Bisa ngerti maksud saya? Istri saya bahasanya bukan bahasa kasih, berarti memberi hadiah berlian. Tapi dia lebih senang waktu ngerti? Jadi jangan kasih berlian. Tapi kalau saya kasih bunga mawar, senang dia. Karena bunga mawar tak tok dulu. Tok. Mulai umur 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, sampai 56 saya kasih terus. Sampai 56, dia bilang sampai berapa? Sampai 80 nanti. Dan mungkin kalau saya mati duluan, saya minta tolong saudara saya mungkin. Tiap tahun kalau istri saya ulang tahun, beliin ya. Ada yang ngangguk sudah. Kasih. Mungkin saya meninggal umur 105, 106 istri saya masih hidup, kasih dia. Nggak apa-apa. Duitnya tak siapin nanti. Amin. Lah, bukan soal berlian, bukan matre. Orang yang ini, itu suka. Mama saya itu, waktu saya tinggal detik, masih 10 menit ya. Mama saya itu lebih kaya dari saya. Lebih pintar masak dari saya. Waktu dia sakit kanker, tiap kali kalau saya mau nengok dia, saya bawa makanan yang dia suka. Bapak Ibu tahu, waktu dia lihat saya bawa makanan, bawa buah, yang dia bisa beli lebih banyak dari saya, jauh lebih kaya dari saya itu baru belajar kerja kok. Hatinya tuh lihat muka saya, Fen, bisa ngerti? Bapak Ibu, saya nggak usah ngomong, Mama, aku mengasih, nggak usah bawain ini tok. Jangan bawain pisang 2 sisir. Ngerti maksud saya? Tangan kosong datang 2 sisir gini. Ya, jangan ya. Nah, Bapak Ibu, jadi ini kita belajar. Memberi bukan matre. Gampang nggak? Gampang kalau kita tahu. Betul nggak Bapak? Bapak rambutnya udah putih uban, pasti pengalamannya banyak, tapi belum tentu benar. Kan gitu kan? Maaf Pak ya, permisi Pak. Yang keempat, tindakan pelayanan.
Tuhan Yesus telah datang ke dunia dan melayani hingga rela mati bagi manusia. Bahkan dikatakan, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Tuhan Yesus melayani tanpa henti. Bapak Ibu boleh baca Markus 1:16-34. Dari pagi keliling rumah ibadah, ngajari, nyembuhkan orang, sampai malam pun orang datang, ketemu mertuanya Petrus. Semua dia lakukan. Sampai pagi-pagi benar dia harus berdoa. Tuhan Yesus melayani. Bahkan kalau kita lihat Marta itu, saya nggak bilang salah loh ya. Sibuk sekali dikatakan di ayat 40-nya. Sibuk sekali melayani Tuhan. Sampai sana nggak salah. Dia mengasihi Tuhan dengan caranya. Maria, duduk dengar. Nggak apa-apa. Saudara-saudara, orang tipe ini mempunyai ciri, tindakan berbicara lebih keras, benar, nyata daripada kata-kata. Kebersamaan hadiah atau contoh, istri yang kerepotan ngurusi rumah tangga. Suaminya datang, halo sayang, gue bawain coklat. Dia cuma lihat gini. Yang rambutmu baru semir ya. Istri saya baru semir. Rambutmu baru semir ya. Wah, kelihatan bagus ya. Dia cuma lihat gini. Sudah kata-kata penegasan, walaupun kamu sudah 50 lebih, gue tetap cinta sama kamu. Lu jangan banyak ngomong, bantu gua bersihin rumah. Betul nggak? Bantu saya. Terutama pasangan-pasangan muda. Maaf ya kalau punya babysitter, beda. Yang pegang anak, belum lagi hamil, tiba-tiba lagi. Betul nggak? Betul? Tinggal sama mertua, mertuanya juga sedikit rewel, masalahnya agak tua, lupaan. Nah, suaminya pulang, pak, bikinin kopi, bikin sendiri. Jangan bilang, oh istrimu nggak sayang sama kamu. Enggak. Bantu dia, nunjukkan bahwa engkau mengasihi dia. Amin. Barusan ini kejadian. Saya duduk memakan, anak saya depan saya bilang sama istri saya, yang aku tolong ambilin daun kemangi. Anak saya lihat saya gini, Papa, kenapa kamu minta mama? Mama kan sudah duduk makan. Aku diam aja, dalam hatiku, anakku negur aku, dia nggak ngerti. Daun kemangi ini yang petik dari kebun saya itu saya. Yang cuci itu saya. Sudah dari dapur saya. Saya duduk cuma minta istri saya ngambil. Setelah saya cari kesempatan. Mungkin 2 jam kemudian saya masuk kamar anak saya. Cah, papa tadi minta kemangi itu bukannya papa nggak bisa ngambil. Mama itu seneng kalau papa itu dilayani. Anggap, saya dulu pertama kawin dengan istri saya menikah, keluar dari kamar mandi kaget saya. Maaf ya, masih kamar sendiri. Di ranjang saya, celana dalam saya sudah ada, baju sudah ada semua. Saya bilang, ngapain lu kasih gini? Karena orang tua juga seperti itu. Itu kan istri melayani suami, betul nggak? Saya bilang, aku nggak suka kayak gitu. Hari ini aku pakai celana dalam biru, merah, model apa. Lu nggak usah bingung. Jangan ngurus itu. Susah nggak? Lah, Bapak Ibu, kita di hari ini kita dengar banyak pulang pikir dan bertobat. Ya, betul nggak? Betul ya Pak ya? Jadi ibu-ibu suaminya yang nggak cocok sama ini jiwiten. Nanti pulang totalan sama saya. Sentuhan fisik. Ini bukan rajin menjamah. Yesus contohnya, ini Markus 10 ya. Ayat 16 langsung. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Yesus menjamah dan menyembuhkan. Matius 8:2-3. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya. Kita tahu orang sakit kusta itu najis. Ya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Ayat ini aku ambil bukan karena nama saya Tahir ya. Kebetulan aja namanya Tahir ya. Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Saudara-saudara, menjamah itu bukan berarti negatif. Sama dengan teman kita. Kalau barusan ini ada teman saya, adiknya meninggal. Adiknya Pak Handoko Pangarso. Pak Andri meninggal. Saya nggak banyak ngomong. Pak Handoko, Pak Wijaya turut berduka cita. Enggak. Saya datang salaman, cuma ngerangkul aja. Nggak usah ngomong banyak. Saya ngerti maksud saya?
Seringkali tidak usah berkata, rangkulan itu lebih daripada segala. Ada temen yang lagi susah gitu, kita mungkin nggak perlu kasih hadiah macam-macam. Pegang dia aja. Enak, berjuang lagi. Ayo semangat. Itu rasanya kayak apa? Siapa yang pernah ngalami kayak gitu? Ayo. Nggak usah banyak ngomong, nggak usah kasih hadiah, nggak usah, lu berhebat jual. Diam saja. Anak kita, kalau lagi salah, apa yang Bapak Ibu lakukan? Saya dulu sering salah. Anak saya salah karena saya dididik seperti itu. Salah itu habislah saudara kau. Sekarang enggak, anak saya salah, saya diam dulu. Selesai itu waktunya enak, saya bilang, nak kenapa kamu salah nak? Gini, oh iya. Istri saya bilang apa? Kasih kesempatan dia belajar dari kesalahan. Belajar dari kekalahan. Apa arti akibatnya kalau dididik selalu minta menang-menang? Anak paling kecil, Koko ngalah lah sama Meme, ngalah lah sama Titi. Dan anakmu yang paling kecil jadinya apa? Hati-hati. Sentuhan ini juga bisa kita perhatikan. Anak bayi. Siapa di sini pernah lihat bayi? Loh kalian tuh gak pernah lihat tuh, kasihan loh bener. Bayi itu begitu nangis dipegang ya. Betul nggak? Nggak usah bayi, anjing saja. Saya tiap hari di pantai dia anjing. Lucunya. Gini-gini langsung gini. Betul nggak? Sampai punggungnya digini. Betul? Yang punya anjing pasti anjingnya ngerti. Pertanyaan, sudah berapa lama engkau nggak pernah ngerangkul anakmu? Halo? Istrimu? Jangan waktu pacaran aja, dusel aja. Tahu dusel? Sudah umur 50 lebih deket aja kayak sakit kusta. Saudara, saya dengan istri saya tuh, saya belajar. Apalagi mata saya sekarang kalau jalan, dia selalu tangannya keluar nolong saya. Dia juga gitu, gampang kesandung. Di rumah kontrakan saya di Sanur, dia jatuh 2 kali, untung nggak patah. Karena rumah Bali kan ada trapnya ya, dia nggak hati-hati jatuh. Sejak itu saya belajar terus gandeng dia. Ya beda kalau ke mall gandeng ya, supaya belanjanya nggak banyak. Ya bukan itu. Saudara-saudara, mari kita belajar. Ya, saya tidak sempurna. Bapak Ibu terakhir, pas waktunya ini. Oke, marilah kita belajar mengungkapkan kasih dengan benar. Silakan yang mau musik ke depan, enggak apa-apa. Saya nggak merasa terganggu, silakan. Memperhatikan, memahami. Kalau perlu tanyakan pada orang lain. Jikalau mengasihi mereka sebaiknya dengan cara apa? Bapak Ibu, saya tidak berkata bahwa hanya satu cara. Bisa satu orang itu dia paling suka ini, tapi dalam situasi tertentu dengan berkembangnya waktu dia akan berubah. Bisa enggak? Bisa. Harus kita pintar-pintar baca. Yang kedua, evaluasi diri kita. Kadang-kadang kita merasa bahwa mungkin anak kita nggak sayang sama kita, keluarga kita nggak sayang, teman kita nggak sayang, atau jemaat kita nggak sayang sama kita, teman pelayanan nggak sayang. Coba cek. Jangan-jangan ada yang kamu mau dengan mereka lakukan itu beda. Apa sih salahnya kalau kamu ngomong? Saya ngomong ini sekarang. Saya ulang tahun, saya sudah bilang sama jemaat saya dulu, jangan pernah dikirimi kue tat. Tahu kue tat? Jangan dikirimi es krim. Kenapa? Saya takut gemuk. Dan takut gula. Jadi nggak perlu. Jadi jemaat saya kirim saya apa? Terserah, tahu pong boleh, tahu isi boleh. Yang penting jangan pakai gula. Terbuka nggak? Karena dia kasih saya, sampai pernah kulkas saya di Surabaya itu sampai es krim semua penuh. Saya bingung mau kasih siapa. Teman-teman saya semua takut gemuk, lah kan repot kan. Oke, dimohon membicara tepat waktu karena durasi pergantian. Oke, selesai. Pas waktunya. Bapak Ibu, terakhir sama-sama kita baca yuk. 1, 2, 3. Kasihlah orang lain tersebut sesuai bahasa kasihnya. Buskan bahasa kasihku dan utarakan bahasa kasih yang ingin Anda terima dari. Amin. Ya, sama-sama kita belajar.